Sekarang gini kebijakan saya, bisa nggak dari 40 menit itu Anda maksimal ngomong 20 menit? Pertanyaan dan perintah ini kan yang baik hanya lahir dari orang-orang cerdas. Saya kira tugas kita pendidik sekarang ini adalah menjadi pengatur lalu lintas. Ya, Mana yang boleh, mana yang tidak. Share values for a better world. Budi Bansa Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Isola Edu, berjumpa kembali dengan bincang-bincang. Kali ini juga akan mencoba mengambil tema tentang ChatGPT ya. Pada hari ini Isola Edu kedatangan tamu yang sangat istimewa ya. Siapa dia? Inilah Dr. Elis Sudia Permana, MPD. Nuhun Kang. Sami atur nuhun. Jadi terima kasih atas kehadiran Pak Eli ya. Ini sebetulnya senior saya. Jadi dalam kesempatan ini saya akan memanggil beliau tuh Akang saja. Ya. Akang kan panggilan ke kakak ya di Sunda. Kang, semua orang kan terutama di Jawa Barat ya, khususnya di Bandung gitu, pasti sudah sangat mengenal ya kepada Kang Eli ini. Tetapi supaya teman-teman juga sahabat Isola Edu lebih mengenal lebih dekat lagi, bisa cerita deh pengalaman Akang nih sejak kecil terus kok ke Bandung terus ke Jakarta. Saya kira untuk insan pendidikan sangat penting ya memperoleh informasi tentang coba riwayat Pak Eli. Nuhun Kang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Isola Edu. Perkenalkan saya Elis Sudia Permana, lahir di Ciamis. Dan alhamdulillah oleh orang tua dari SD SMP kemudian didorong sekolah guru. Dulu mah kan ada SPG ya. Prof. Ya. Sekolah Pendidikan Guru. Jadi orang tua Ciamis, SPG Negeri Ciamis. Walaupun waktu awal saya bermimpinya jadi anak STM. Anak STM kan udah boleh pakai jeans, ya? Gondrong, pakai kaos. Kalau anak SPG mah harus rapi gitu, baju. Tapi akhirnya paham bahwa memang guru itu sesuatu yang dicari ya oleh masyarakat, oleh dunia luar untuk bisa ikut berkontribusi mendidik anak-anak bangsa. Menyadari gitu. Tapi ya itu kan disiplinnya. Ya, SPG kan begitu, calon guru. Kalau hari Senin ini diukur gitu. Kalau kurang dari segini itu pasti kena sanksi. Kalau seragamnya lurik sedikit, kotor, kurang rapi gitu. Jadi saya belajar banyak. Oh ternyata jadi guru itu butuh disiplinnya, butuh. Ya. Dan alhamdulillah, walaupun waktu itu lulusan SPG ditunggu jadi guru, karena pemerintah lagi guru Inpresnya, SD Impres. Zaman dulu Impres, SD Impres ya, zaman SD Impres. Tapi yang 10 besar boleh melanjutkan. Jadi saya alhamdulillah akhirnya semangat kelas 2 bagaimana caranya masuk 10 besar. Alhamdulillah masuk dan akhirnya bisa tes ke proyek Perintis 4 ya, IKIP Bandung. PP4 dulu ya. Di sini gitu, di Isola ini. Tapi saya terus berpikir ada nggak ya di IKIP jurusan yang tidak jadi guru gitu. Gitu. Makanya masuk PPSP itu. Jadi guru IPPS. Ilmu Pendidikan dan Pengembangan Sosial. Jadi ceritanya, wah kalau belajar jadi guru udah ada pendidikan apalagi yang tidak jadi guru kira-kira. Gitu. Nah, kecemplung lah di sampai hari ini sekarang namanya jurusan Pendidikan Masyarakat. Dan setelah lulus pernah belajar di non-government organization gitu ya, terus pernah di panti asuhan karena merasakan terjadi guru teh kumaha gitu. Oh ternyata bisa di lingkungan Kementerian Sosial. Tapi dilalah akhirnya juga jadi guru juga. Jadi guru, jadi dosen. Jadi juga dosen ya? Di sini. Gitu. Nah itu jadi udahlah bulat jadi dosen. Sedang enak-enak jadi dosen. Waktu itu panggil Pak Rektor, katanya ada permohonan dari Dirjen PLS, Pak Aceh waktu itu, Prof. Aceh. Ini diminta berkontribusi di birokrasi. Saya nggak ngerti ini jadi eselon 3 apa gitu. Wah belajar aja kata Pak Rektor gitu.
Jadi saya belajar di birokrasi kurang lebih hampir 8 tahun. Kasubdit dulu ya? Kasubdit, jadi 3 kali pindah. Kasubdit ngurus pendidikan kesetaraan. Waktu itu belum populer lah paket ABC gitu ya, masih disanksi. Di pendidikan masyarakat ngurus keaksaraan, buta aksara. Kemudian ngurus peserta didik pendidikan masyarakat. Ceritanya sih mau pulang karena didorong dirjen baru waktu itu, kemudian guru besar dari UI, beliau saya cerita betul. Ya, Prof. Waktu itu sudah jadi Ditjen Paudikmas. Ya. Waktu saya masuk Paudni, waktu Akang masuk Paudni, terus gitu keluar Paudikmas. Ya, Paudikmas. Karena beliau orang perguruan tinggi, karena udah balilah, pulang dulu, kejar guru besarnya gitu. Datang ke sini, dipanggil lagi Pak Rektor, katanya ada permintaan dari Wali Kota Bandung. Ingin kepala dinas dari saya tuh udah menolak, Prof. Jadi udah menolak ke Pak Rektor, terus akhirnya mereka bidding, tapi akhirnya kemudian dasar takdir saya kemudian dipanggil lagi, akhirnya dilantik dan 5 tahun lah. 5 tahun. Ya, jadi dari ngurus pendidikan masyarakat, akhirnya semua gitu. Ngurus sekolah dan lain-lain. Iya, termasuk pendidikan masyarakat. Nah, gitu kira-kira Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung. Pemirsa. Pemirsa memang sangat menarik ya, riwayat sejak di Ciamis, lahir di Ciamis, kemudian Pak Eli ini menekuni sekolah pendidikan guru SPG dulu gitu. Padahal cita-cita awalnya ke STM, sekolah teknik menengah ya, sekolah teknik menengah yang memang waktu itu ya gaya gitu ya. Gaya memang berambut bisa gondrong macam-macam. Gaya. Nah, tetapi takdir bercerita lain, kemudian berhubung di SPG-nya berprestasi 10 besar, bisa melanjutkan ke IKIP Bandung waktu itu ya. Betul. Dan milih IPPS. Jadi dulu itu ada jurusan namanya di IKIP Bandung itu jurusan Ilmu Pendidikan Pengembangan Sosial IPPS yang menurut beliau katanya jurusan yang tidak jadi guru. Ternyata memang nasibnya tetap jadi guru beliau. Sebab berprestasi di IPPS yang sekarang IPPS itu jadi Prodi Pendidikan Masyarakat Penmas ya. Sebelumnya PLS. Dan beliau tuh juga pernah jadi birokrat di Jakarta, jadi Kasubdit Eselon 3 di kementerian. Kemudian pulang dari Jakarta 8 tahun, terus juga di sini berkarir juga jadi Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung ya. Nah, oleh karena itu ini sangat signifikan ya, sangat penting sekali kehadiran beliau untuk bincang-bincang ini, Kang. Bincang-bincang soal ChatGPT itu. Jadi pemirsa, beberapa hari yang lalu kan Isola Edu telah mempublikasikan video judulnya itu ChatGPT, apa yang akan terjadi dengan sekolah. Banyak, Kang, banyak respon ya. Banyak respon dari para penonton. Respon itu sebetulnya apabila diklasifikasikan, respon itu memang ada menjadi tiga bagian. Ada yang skeptis, ya pokoknya lah itu mah pasti bahaya lah gitu ya. Tetapi yang dua lagi menarik nih, Kang. Di antara respon itu yang positif banyak sekali. Misalnya gini, ada yang mengatakan begini, yang positif nih. Misalnya ada yang mengatakan semakin mudah deh memilih bahan dan mendapatkan jawaban atas berbagai persoalan. Nah, gitu. Itu yang positif. Jadi, tetapi juga ada yang negatif. Wah, gawat katanya, ini anak-anak kita semakin malas baca buku. Gitu, Kang. Jadi, persoalan itu memang sesimpel itu ya respon teman-teman kita. Nah, kecuali Akang itu kan memberikan respon yang sangat bagus ya. Jadi responnya itu ya memang dengan informasi yang demikian terbuka di ChatGPT itu ya, anak-anak bisa pintar menulis gitu. Sebab bahan banyak. Ya, tetapi tetap kata Akang itu alur pikir tetap ada dimiliki manusia gitu ya. Nah, oleh karena itu sekolah, nah ini
Akang kan memberikan komentar. Sekolah itu memang harus menjadi ajang latihan pengembangan kecerdasan berpikir. Nah kan itu artinya sikapnya itu solutif. Sebab banyak sekali kan yang bertanya, ini gimana nih ChatGPT ini berpengaruh kepada kita dunia sekolah, dunia pendidikan gitu. Nah, jadi hari ini kita akan coba gali itu. Nah, untuk lebih memberikan pemahaman yang lebih komplit kepada pemirsa Isola Edu, itu bolehkah diungkapkan kembali, Kang? Bagaimana sebetulnya perasaan atau pandangan Kang Eli berkenan dengan sekarang ChatGPT itu demikian happening gitu. Pokoknya saya baca berita di Stanford saja di Amerika Serikat, di Stanford itu sekarang mereka itu bikin semacam Stanford daily poll. Jadi bikin polling. Ini anak-anak Stanford itu ternyata memang sebagian besar sudah menggunakan ChatGPT dan diantaranya sudah banyak menyelesaikan menulis tugas akhir. Gitu, tugas akhir. Sehingga perlu disikapi gitu. Jadi mereka pun sekarang sedang berdiskusi juga mensikapi itu gimana, apakah mengubah aturan akademik atau melarang, nah, gitu. Silakan menurut posisi Akang. Terima kasih Kang. Perjalanan industri 4.0 itu makin meyakinkan kita gitu ya. Bahwa akan banyak hal yang mungkin belum kita duga gitu ya. Betul. Setuju. Dan yang paling saya selalu catat, ini nggak bisa direm gitu, karena ada ahlinya, ada orangnya yang terus mengembangkan, dan itu menjadi reputasi di bidangnya. Nah, maka apakah kita melarang gitu? Kalau saya sih ya kita manfaatkan untuk hal-hal yang positif dan mengantisipasi hal-hal yang negatifnya apa gitu ya. Jadi saya selalu punya sikap pokoknya begitu gitu. Nah, termasuk juga dengan ChatGPT ini. Ya kalau dikenalkan dengan baik kepada mahasiswa, daripada nyumput-nyumput mahasiswa gitu ya. Dan kita tahu dosennya, oh ya dia menggunakan ini gitu. Saya berpikir saya sudah mencoba gitu ya. Ya setelah dikenalkan itu, apa yang diperlukan gitu. Tetap memerlukan cara berpikir. Kita mau mikir apa, melihat masalah apa, dan bagaimana mencari solusinya. Pertanyaan apa yang harus saya lemparkan supaya dapat solusi gitu. Betul. Kata itu. Jadi ini hanya soal kemudahan saja. Kalau dulu kita ingin tahu banyak harus menghafalkan kan. Kalau sekarang tinggal nanya. Kan itu persoalannya. Ya kan? Kan sama aja gitu. Dulu dihafal, sekarang ditanya dengan nanya gitu aja gitu. Oh gitu. Nah, jadi bagi saya akhirnya oleh karena itu cerdas itu bukan soal penguasaan seberapa banyak pengetahuan, tapi seberapa mampu dia menstrukturkan cara berpikir di dalam rangka memecahkan persoalan kehidupannya. Gitu. Jadi kalau dia mau bikin satu bangunan dengan tahan gempa, dia tinggal tanya ini rumus apa yang dipergunakan, nanya gitu ya kemudian. Karena big data ini sekarang kan terus berkembang gitu, jadi sudah nyatu gitu. Toolnya banyak kayak ChatGPT ini gitu ya. Dan pasti akan ada pesaing lain gitu yang lebih canggih kan, selalu dalam teknologi kan gitu. Kita lihat misalnya Word, kemudian ada ini, ada Google, ada Microsoft, macam-macam gitu. Selalu ada pesaing sehingga akan lebih mudah dan lebih. Nah jadi, tapi tetap kita tidak bisa meminta sesuatu dengan suatu nalar pikir untuk kepentingan kita kepada mereka kan. Kalau kita nggak bertanya. Betul. Jadi kita perlu bertanya, perlu memberikan perintah. Tapi pertanyaan dan perintah ini kan yang baik hanya lahir dari orang-orang cerdas. Ya. Setuju. Ya. Kita lihat levelnya. Kalau pendidikan tingkat rendah SD, SMP, pasti pertanyaannya kan deskriptif. Apa itu? Warnanya apa? Gitu kan di mana kan gitu. Benar. Tapi makin cerdas, makin banyak pertanyaan. Mengapa ya demikian? Apakah ini ada kaitan dengan ini? Nah, orang-orang yang begini kalau dia menyampaikan di ChatGPT, dia akan mendapat ilmu yang banyak gitu. Berbeda dengan yang level bertanyanya, apa itu, di mana itu, kapan terjadinya gitu.
Dan itu kan dulu sudah dikritik sejak reformasi sekolah kita. Jangan lagi anak-anak dibebani untuk menghafal apa ini itu ini tanggal, tapi lebih mengerti, memahami konteksnya. Nah ini jadi menurut saya sih tetap sehebat-hebatnya teknologi karena buatan manusia juga. Pada akhirnya kita sebagai pemanfaat atau yang terdampak dengan teknologi itu harus cerdas. Nah persoalannya sekolah sekarang bagaimana cara mencerdaskannya kan gitu. Nah transformasi ini yang saya kira harus dilakukan oleh sekolah. Betul. Gitu. Nah saya sih melihat tadi kalau di kan dikembangkan oleh orang yang menamakan itu flip classroom misalnya. Itu kelas terbalik ya. Kelas terbalik. Jadi kalau dibalikin itu apa saja yang dibalikin? Kalau saya tadi sekarang kalau anak biasa menjawab suruh bertanya. Kan gitu. Betul, metodologinya. Kalau kemarin dosennya menyampaikan, sekarang dosennya mendengarkan. Jadi sesungguhnya sesederhana itu bagi saya gitu ya. Sehingga anak-anak itu proses inquiry-nya juga berjalan, kemudian mendapatkan banyak hal, kemudian dia juga mensistematikasikan untuk bisa mempresentasikan. Jadi kita sebagai fasilitator yang mengarahkan dan nanti menanggapi, kemudian bisa juga jadi kurator ya untuk memverifikasi apakah cara berpikirnya itu baik. Karena saya juga tidak tahu secara konten itu apakah sudah terverifikasi betul. Misalnya saya kemarin nyoba bagaimana tingkat kemiskinan Indonesia, bla bla bla, angkanya sekian gitu. Saya coba cek ke BPS, oh bener ya gitu kan gitu. Berarti datanya bener. Nah mengkurasi itu saya kira juga sebagai manusia perlu, sebagai manusia ya kita dibantu dengan alat, apakah hasilnya juga memang sesuai. Nah, berarti kan yang selalu digemborkan bagaimana belajar itu, sesungguhnya ya belajar itu belajar mengakses, belajar mengkurasi, belajar membuat suatu persoalan untuk bisa mendapatkan informasi sebanyak mungkin. Gitu. Pemirsa, ini penjelasan dari Kang Elih ini sebenarnya persoalan itu sangat sederhana sebetulnya, tinggal membalikan tradisi kita. Ya. Yang biasanya guru dosen itu tradisinya justru ingin mengetahui pengetahuan anak-anak kita, ya. Sekarang kebalik gitu, dibalik. Bagaimana kita bisa mengcourage anak-anak kita, ya, para anak didik kita itu bertanya gitu. Sebab kata Kang Elih tadi, justru salah satu indikator kemampuan berpikir kritis itu ya pertanyaan-pertanyaan itu semakin tinggi tingkatannya gitu, semakin kompleks, sehingga sekarang anak-anak kita kalau dilatih kemampuan bertanya yang level tinggi, kemudian dibantu tuh oleh ChatGPT untuk memperoleh jawaban-jawaban itu, hasilnya tetap lebih baik. Tetapi kan nanti berpulang juga kepada mahasiswa dan anak didik kita juga yang bagaimana merumuskannya, mencernanya, ya, menyusun dan sebagainya. Saya kira memang ini satu kunci, salah satu jalan keluar atau salah satu sikap kita yang yang positif, yaitu jadi merespon solutif gitu. Betul. Sangat solutif. Dan kan tidak mengganggu ya kalau kita pakai gitu. Ya betul. Dia tidak mengganggu. Sebab kan gini Kang ya. Kan sebelum ChatGPT ada, kan juga para siswa kan juga memanfaatkan Google. Memanfaatkan Google kan? Betul. Ini hanya bedanya itu Kang, Akang sudah mencoba. Bedanya itu kalau kita memanfaatkan Google, bertanya ke Google, ya misalnya memasukkan keyword tertentu, nanti dijawab oleh Google tuh teks banyak gitu, jadi pilihan jadi banyak gitu ya. Lama juga mencarinya. Tetapi kalau ChatGPT memang begitu kita tanya dengan pertanyaan-pertanyaan yang spesifik apapun, dia jawab sudah ngalir ya. Sudah fokus gitu. Nah itu barangkali yang dikhawatirkan itu oleh banyak kalangan yang yang merespon negatif itu Kang, katanya gitu. Mungkin pandangannya berbeda ya, kalau ya masih menganggap kalau melihat hasil orang lain itu salah gitu. Kan kalau zaman dulu kita niron nggak boleh ya. Boleh. Kalau sekarang mah harus open aja gitu ya gitu. Tapi pertanyaannya harus berkualitas kan, sehingga mengakibatkan dia tidak bisa ngarang. Tidak bisa niron ya. Tapi kalau pertanyaannya di mana ibu kota Indonesia kan gampang, ya kan. Tapi kalau dikasih soal yang problematik, ya mereka biarkan baca buku banyak sehingga pengetahuannya banyak, sehingga bisa mengkonstruksi jawaban gitu. Nah ini menurut saya
kalau di tingkat mahasiswa, apalagi open book itu harus sudah menjadi budaya. Iya, budaya. Jadi model evaluasinya juga harus sudah berubah gitu. Nah, ini ingat ini Kang, pandangan Akang itu kan sebetulnya melatih anak-anak kita, anak didik kita bertanya itu sebenarnya kan model itu sudah diimplementasikan sebetulnya oleh kementerian kita lewat pembelajaran scientific approach. Betul. Pemirsa kan scientific approach itu dari pertama kali mengamati, kan setelah anak mengamati ada yang lampil keluar menanya, gitu. Nah sekarang kan mengamatinya bisa di mana saja. Betul. Bisa dengan indera, bisa kita dapat searching di chat GPT, bisa searching di Google macam-macam. Nah yang pentingnya yang level kedua menanya, ya gitu. Jadi setelah ada informasi itu kan terus, sebab ilmu pengetahuan memang kan berkembang dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan, supaya dapat jawaban-jawaban baru. Nah Kang, ini ada hasil survei Forbes ya di Amerika Serikat. Katanya memang sekarang itu simpulan dari Forbes itu kenapa banyak orang yang khawatir? Katanya memang ada dua jawaban. Yang pertama, ChatGPT itu katanya berada dalam dua kontinum antara helpful dengan harmful, antara si penolong dan yang di sebelah kanannya yang membahayakan gitu ya. Yang kedua, Forbes juga dia tuh punya dia menyebutkan worried about potential plagiarism dan content accuracy. Jadi khawatir kepada potensi untuk plagiat dan akurasi konten. Nah tadi Akang sudah menyampaikan akurasi konten. Kami ini tim juga pernah mencoba menjawab beberapa pertanyaan begitu ya. Misalnya saya mencoba meng-googling di Google itu contoh soal matematika SMA kelas 10. Ada kan beberapa yang suka bikin ini soal jawab gitu. Ambil satu soal terus diminta dijawab oleh ChatGPT, jawabannya jelas gitu. Jawaban jelas terus diakurkan dengan kunci jawaban mereka pas. Gitu ya. Dan jawaban dia itu dengan memberikan penjelasan yang luar biasa gitu, sangat sistematis. Termasuk saya mencoba menanyakan soal-soal logika di psikotes, gitu ya. Logika di psikotes itu cepat sekali memang. Itu soal psikotes itu memang oleh kita bisa dijawab, asal dipikirkan lama. Tadi saya coba misalnya satu soal itu bisa 1 menit. Ini hanya beberapa detik saja sudah dapat dijawab. Nah, tetapi persoalannya dari survei Forbes itu mengenai worried about potential plagiarism dan content accuracy ya. Nah, tetapi kata Forbes, seperti juga Akang katakan, ini merupakan fakta sosial katanya ya. Digemenekin juga faktanya itu Microsoft sekarang tuh sudah mengumumkan akan menanamkan investasi multi years dengan miliaran US dollar untuk mengembangkan ini. Luar biasa. Iya. Jadi oleh karena itu pemirsa, memang sebaiknya justru kita itu menggali ya mengembangkan respon yang positif gitu ya, demi memanfaatkan dengan baik. Di samping itu ya memang kecurigaan atau bukan kecurigaan kehati-hatian kan memang tetap penting. Ya, tetap penting, kehati-hatian tetap penting. Nah sekarang gini Kang, ada satu persoalan di sekolah kita, termasuk barangkali pemirsa di perguruan tinggi, kan ada tradisi begini, yang namanya ngajar itu memang menyampaikan materi. Ya. Tas dengan pendekatan flipped classroom itu sebetulnya ini Kang Eli tadi memberikan solusi. Lakukanlah flipped classroom, pembalikan tradisi kelas itu ya. Yang biasanya kelas itu dulu dijadikan tempat ceramah para guru, para dosen. Nah sekarang nggak usah gitu, harus ini. Dan tidak mudah itu. Saya di Bandung pernah membuat, belum jadi kebijakan formal ya. Jadi karena saya kunjungan gitu,
tadi terkait dengan kan niat kurikulum 2013 itu bagus tadi 5M ya, scientific. Tapi buktinya kan dihafalkan. Terus saya bilang, sekarang gini kebijakan saya, bisa nggak dari 40 menit itu Anda maksimal ngomong 20 menit? Ternyata nggak bisa, guru-guru susah Pak. Nanti nggak sampai, karena otaknya sudah otak ketuntasan menyampaikan materi. Nah ini jadi menurut saya memang kita harus ada proses penyadaran pada para pendidik kita. Proses penyadaran. Kita sudah di wilayah dunia yang punya big data, yang apa yang sejak kita tulis digital sadar tidak sadar itu dalam satu sistem yang bisa diakses siapapun. Dan dengan teknologi seperti ini, mereka kan menjawab karena akses ke big data itu. Semua kan miliaran data. Nah, sementara kita hanya menghafalkan, mungkin dosen misalnya saya 2-3 buku. Sedangkan yang tersedia di sana mungkin 10 buku gitu. Jadi lebih hebat gitu. Dan toolnya sudah ada gitu. Nah makanya bagaimana kesadaran ini tumbuh? Oh iya, berarti saya sekarang tujuan kita kan tetap anak menguasai misalnya kompetensi X gitu ya. Tapi harus yakini sekarang itu bukan dari kita. Bukan kita satu-satunya sumber gitu. Banyak sumber gitu. Maka kita itu harus bergeser menjadi fasilitator untuk agar mereka motivasi belajar, tahu cara belajar, menguasai alat belajar, termasuk tadi bisa mengakurasi dari kontennya gitu. Misalnya saya kemarin tanya ke Mas, coba kalau data ini kamu kemana mengakurasinya? Saya bilang buka webnya BPS, bener nggak angka kemiskinan Indonesia gitu? Betul, jadi cara mengakurasi informasi ini juga menjadi penting gitu diajarkan. Jadi kita betul-betul mengajarkan berbagai learning how to learn gitu. Dengan berbagai alat, bukan lagi pada kontennya. Karena kontennya sudah ada big data yang lebih dari yang kita hafalkan, yang kita baca malah. Nah itu saya kira kesadaran itu mungkin perlu didorong dan terus dibuktikan. Karena kalau diomongin terus ya namanya juga guru sudah berlama-lama. Gitu dengan teknologi kadang-kadang coba ibu cari ini. Loh, kok tahu ya? Desa saya di sana petanya. Loh, kok tahu gitu? Kan kadang-kadang proses itu nggak percaya bahwa komputer kecil ini segala ditanya bisa kan gitu kan gitu. Ya, bahwa di situ itu segudang data. Jadi itu yang penting disadarkan bahwa kita sudah menjadi bagian kecil dari sebuah sistem data dan informasi yang demikian besar. Yang menjadi kemudahan. Kalau saya malah, punten saya bukan kiai, tapi bagi saya Tuhan sedang menghadirkan ilmu pengetahuan kepada kita untuk lebih meyakini bahwa apa yang dikatakan Tuhan bahwa kita ini kecil dan itu terjadi sekarang. Di segini chipnya mungkin segede gini, tapi isinya gede gitu. Kita bisa memonitor. Dulu saya bertanya, ini malaikat Raqib dan Atid gimana kerjanya ya tiap hari mau sekian juta dicatat gitu. Betul. Sekarang sekali dicatat di digital, kapan saja ada orang akses meminta, ada gitu. Dalam waktu yang detik kan gitu. Jadi saya kadang-kadang, oh iya. Nah, terus pelajarannya tadi, kalau Forbes mengatakan itu, apa sih di hidup ini yang pilihannya memang sudah disimbolkan, ada neraka, ada surga. Tinggal kamu pilih mau ke surga atau ke neraka. Maka ada cara masuk ke surga. Ada tanda-tanda kalau mau masuk ke neraka. Gitu. Nah, dipandang negatif kalau tadi jadi plagiarisme. Makanya kalau saya, ya kita ajarkan aja secara formal. Dan nanti kamu plagiarismenya harus hati-hati. Sebab saya punya tool yang lain untuk mengecek plagiarisme kan gitu. Iya, ada kita ada alatnya kan. Ada alatnya, iya. Kurasi datanya, hati-hati nanti kurasi datanya kita cek. Jadi dosen tinggal klik lagi data, misalnya tadi kemarin kan data kemiskinan, saya cek lagi ke BPS, oh sama betul, berarti bener nih omongannya kan gitu. Berarti dia akses ke data itu gitu. Nah itu kira-kira. Ya semakin menarik Kang, tapi kita minum dulu ya. Semakin menarik pemirsa Isola Edu. Jadi kata kunci yang kedua tadi, ya, bahwa loh, memang yang namanya kita tugas guru, tugas dosen itu ya bukan mengajarkan sesuatu yang memang berasal dari kita sendiri gitu ya. Mungkin pengetahuan yang berasal dari guru atau dosen itu ya mungkin hanya berasal dari 1, 2 atau 10 buku. Padahal misalnya di dunia sana tuh sangat luas pengetahuan. Ya, big data-nya luar biasa.
GPT itu kan luar biasa itu. Menurut informasi kan mereka itu kan merangkum dari berbagai pengetahuan yang ada di internet sekarang yang sudah sangat terbuka begitu. Nah, di samping itu barangkali tadi ya dalam perspektif agama ya, betapa betul kita itu kecil banget gitu ya. Pengetahuan kita tuh kecil sekali gitu. Di luar sana itu ada pengetahuan lain. Ya di sanalah barangkali teman-teman terhadap teknologi baru ini yang menghampiri kita ya, dunia bisnis Kang sekarang sudah memanfaatkan demikian rupa. Sebab misalnya teman saya tuh ahli fotografi ya, dia tanya, wah ini sekarang kami ingin mengakselerasi bisnis fotografi. Nanya tuh ke si ChatGPT, coba 10 tahun ke depan apa sih bisnis fotografi yang potensial untuk maju? Jawab ada. Dan teman saya itu sekarang sedang mulai menata diri ke sana gitu. Luar biasa gitu. Itu. Kemudian juga saya sedang memanfaatkan ngambil soal dari informasi ChatGPT. Misalnya gini, saya memberikan ujian sosiologi. Saya tanya ke ChatGPT, coba kemukakan global trend problem-problem sosial masa depan sampai 2045 itu apa? Dijawab tuh, misalnya tentang masalah perubahan iklim, macam-macam banyak sekali. Dan itu dengan penjelasannya, detik hitungannya ya. Oh iya, dengan penjelasannya. Terus saya bikin soal gini, coba bagaimana Anda menurut pendapat Anda bidang sosiologi, kajian sosiologi ya, bisa membelajarkan persoalan-persoalan itu untuk bisa memecahkan kehidupan kita agar lebih baik. Gitu, jadi luar biasa. Jadi anak-anak jadi nggak nyontek, akhirnya wah ini dibalik begini gitu misalnya ya. Jadi kita fakta yang disampaikan, anak-anak supaya berpikir kreatif. Gimana tuh misalnya bidang-bidang itu. Sehingga betul kata Akang tadi. Jadi yang salah itu kalau memang anak nyontek, yang salah itu soalnya yang kita berikan. Pertanyaannya yang terlalu mudah gitu ya. Di samping itu juga sekarang itu memang tidak zamannya lagi kita harus nutupi informasi, misalnya ulangan atau ujian harus close book close book misalnya ya, tidak boleh tanya ke informasi ada sekitar. Justru sekarang itu salah satu keterampilan abad sekarang itu ya bagaimana kita itu bisa memanfaatkan semua sumber begitu ya, dipilih dengan selektif yang terbaik ya, bisa memecahkan masalah-masalah yang dihadapi kita sendiri. Saya kira itu barangkali tapi walaupun demikian kita ingin minta closing statement dari Akang nih, coba ya. Jadi walaupun tadi sudah jelas tadi bahwa apa yang harus kita lakukan ya, bahwa kita harus solutif respon kita itu ya. Kemudian kita tuh harus juga mulai merubah tradisi yang kurang pas di era sekarang ya. Dan kita memang harus bagaimana kita bisa memanfaatkan itu dengan jalan yang lebih baik gitu ya. Sebab Tuhan sendiri kan sudah memberikan jalan, nah mangga pada jalan yang ke sana. Gitu. Ini juga sama tadi, Forbes itu mengatakan memang ada GPT itu ada helpful dan ada harmful ya gitu. Mana yang kita akan pilih? Maka closing statement Kang. Ya, saya kira teman-teman sahabat Isola Edu, mari kita mengarifi segala perubahan ini dan mencoba memikirkan untuk memilih yang paling tepat, yang banyak positifnya dan kita tinggalkan yang negatifnya, bahkan antisipasi supaya hal-hal negatifnya tidak terjadi. Saya kira tugas kita pendidik sekarang ini adalah menjadi pengatur lalu lintas. Ya, mana yang boleh, mana yang tidak. Iya, betul. Itu kan mana yang baik, itu lebih kepada nilainya, pada value-nya, bukan kepada kontennya. Semangat berubah saya kira menjadi bagian penting bagi kita. Ya, setuju Kang, setuju. Terima kasih ya sekali lagi kepada Dr. Elis Yudhya Permana MPD, ini kakak saya ya, senior saya. Pengalaman yang demikian mumpuni ya dari
dosen di Universitas Pendidikan Indonesia, sempat menjadi birokrat di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dulu di Jakarta 8 tahun, niatnya kembali ke UPI, ke kampus, tetapi beliau juga dipinang oleh Bapak Wali Kota waktu itu, Wali Kota Bandung, menjadi Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung selama 5 tahun, dan beliau sekarang sudah berhikmat kembali di kampus, dan kita doakan saja segera mendapat anugerah yang lebih baik, insya Allah. Amin, amin. Tidak lama lagi kita doakan saja Kang Eri bisa menyandang profesor. Amin, 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 amin. Saya kira demikian pemirsa. Terima kasih atas perhatiannya, dan marilah kita mengembangkan respon positif ya kepada perkembangan teknologi dewasa ini untuk dimanfaatkan untuk kepentingan kita di masing-masing bidang, khususnya di bidang pendidikan. Sekian, terima kasih. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Their values for a better world. Budi Bansa Podcast.